berkaitan dengan limit ya. Cuma mungkin gini, setelah saya nanti di bagian akhir saya akan sampaikan nilai hasil UTS semua gitu ya. Yang jelas ada beberapa kelas yang ada nilai 100-nya, terus ada satu kelas yang tidak ada. Cuma yang mendominasi itu saya lihat itu adalah ya lebih banyak 0 nilainya. Oke, baik semuanya. Dari evaluasi yang ada, yang pada umumnya benar itu adalah nomor 2 ya, berkaitan dengan Romawi itu. Terus nomor 1 itu adalah secara alur benar, alurnya benar gitu ya. Walaupun ada beberapa perhitungannya yang salah, tapi itu tidak jadi masalah. Walaupun jadi artinya alurnya sudah benar gitu. Oke. Nah terus jadi peluang kemungkinan untuk Bapak naikkan lagi sebagai bahan UTS itu UAS nanti itu adalah nomor 3 yang grafik itu ya. Terus termasuk juga nomor 4 gitu ya. Nomor 4 masih banyak yang salah gitu ya. Yang rata-rata benar itu adalah nomor 2 gitu. Walaupun ada yang salah pemahaman gitu. Heran juga saya berkaitan dengan soal itu. Saya mau bertanya kepada kamu semua, yang kamu maknai itu nomor 2 itu apa sih di situ? Siapa yang mau ngomong? Ada yang bisa ngomong? Soal nomor 2? Muhammad Sikri Adrian Nur ada? Muhammad Sikri Adrian Nur ada? Ya, ada Pak. Ya. Apa yang kamu pahami soal nomor 2? Itu tentang masa obat untuk pasiennya balik lagi nggak Pak? Dari awal dia minta obat dari tanggal 1 Oktober. Ya. Nah terus yang kamu pahami, yang soal itu tanyakan apa? Jumlah obatnya. Ya, ya, jumlah obatnya. Terus Oktober itu berapa hari? Kayaknya salah ngitung Oktober. Saya ngitungnya kayaknya Oktober itu kemarin 31 ke 30. Tadi salah ngitung sana. 31 November itu 30, Desember adalah 31. Jadi jumlah harinya 3 bulan itu berapa? 91 Pak. Gimana sih? 92 Pak. 92. Iya, 92. Ada juga di antara temanmu itu dia kurangi 1 karena dia tidak hitung tanggal 1 itu. Padahal kan dia itu hanya mengambil obat. Mengambil obat itu ya pagi ya di puskesmas atau di mana ya udah dikasih sesuai dengan itu. Ada juga temanmu dia kurangi 1 hari gitu kan. Oke, jadinya kalau 3 kali berarti 3 kali 92 jadinya adalah 276. Nah,
Hilang angka Romawinya 200 tambah 70 tambah 6 ya. Itulah jawabannya. Heran juga saya ada yang menulis rentetan bulan-bulannya apa segala. Kan bukan begitu pertanyaannya. Oke, baik. Terus saya mungkin mengulangi kembali aja yang soal soal nomor 3 gitu ya. Coba lihat di soal nomor 3. Itu kan 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah X kuadrat kurang 2X. Terus batasnya dia itu adalah ini. 2. Rasanya sama dengan, ada sama dengan 2-nya gitu. Terus ini 1. Batasnya ini adalah ini 4. Ini 2. Rasanya sama dengan 2 di sini. Terus yang ini yang banyak salah. 4X kurang X kuadrat. Ini X lebih besar 4. Kemarin disuruh apa bukan? Halo? Kemarin open book kan? Disuruh bisa lihat catatan kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Coba lihat nih. Yang X kuadrat kurang 2X ini. Nah, menjadi masalah saya melihat, heran juga saya, lihat nih. Kang, lihat nih, Kang ini menjadi artinya titik potong sumbu X sumbu Y, tinggal kamu lakukan. Sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama dulu anggaplah sumbu X. Kamu bisa lakukan begini. X kuadrat kurang 2X sama dengan 0. Faktorkan ini. Dapatlah X1 sama dengan 0. X2-nya sama dengan 2. Dapat. Tapi menggambarnya salah. Gitu ya. Ada juga yang bikin kan tabel-tabel keseluruhan. Ya boleh, silakan aja. Tidak ada masalah. Terus yang kedua adalah 2 ini. Fungsi konstan. Adalah 1. Ini tidak ada masalah. Gitu. Terus yang ketiga ini yang banyak salah. 3X. 4X kurang X kuadrat. Kan sama saja dengan ini dia ini. Kan begitu. Apa yang dipunyai sama X, keluarkan X-nya. Jadi di dalamnya kan begitu. Dari bentuk ini kan sama saja X1-nya sama dengan 0. Terus X2-nya 4 kurang X sama dengan 0. Kan begitu. Nah, ada juga yang keliru begini. Sebenarnya ini kan begini aja. Sudah selesai kan? 4 sama dengan X. Artinya sama saja ini X sama dengan 4. Gitu loh. Terus kalau kamu mau lakukan seperti ini boleh aja. Tidak jadi masalah. Nih kayak gini. Lihat nih. Nih. Boleh aja kamu lakukan begini. 4 kurang X sama dengan 0. Min X sama dengan min 4.
Kayak yang ditanyakan X, bukan min X. Berarti semua dikali min. Kan? Nah, kan begini sama aja kan. Nah, oke. Boleh mencari puncaknya, boleh. Nah, cuma pertanyaan saya ke kamu, fungsi F3 ini menghadap ke atas atau ke bawah? Menghadap ke atas atau ke bawah? Muhammad Fikri. Muhammad Fikri? Dengar Bapak, Muhammad Fikri? Halo? Baru kedengaran oke sih. Ya, ya. Mana nak? Dengar Pak. Menghadap kemana? Untuk ini ya efeknya. F3X itu. Ke bawah apa ke atas? Ke bawah nggak sih Pak? Ke bawah. Hmm. Benar ke bawah? Menurut saya. Iya. Hmm. Terus gambarmu, jawabanmu kira-kira menghadap kemana? Belum saya gambar Pak. Karena nggak sempat kehabisan waktu. Oke, baik. Jadi baik-baik. Jadi nih, jadi yang pertama itu, yang jelas kamu sudah tahu menghadap ke atas. Kenapa menghadap ke atas untuk F1X itu karena A-nya positif gitu kan. Jadi gambarnya kalau misalnya Bapak pakai warna biru dia akan begini gitu. Melalui titik 0,0, terus ini 1, ini 2 gitu. Kan dia akan begini dia. Kan gitu. Cuma kan dibatasi antara 0 dan 2 kan gitu. Jadi kalau begitu ini aja dia. Yang ini dihapus. Gitu. Jadi tinggal ini aja. Kan itu. Nah, oke. Dia di nolnya kalau tidak salah terisi apa berlubang, ini terisi. Terus F2-nya fungsi konstan. Malah misalnya pakai Bapak warna merah. Ini kan 1 di sini. Ya gambar lurus saja ini. Kan gitu. Dia dari mana ke mana? Ini 2, ini 3, ini 4 gitu. Berarti dia ke atas sini. Karena dia lebih dan kurang tidak sama dengan 2, berarti dia berlubang. Ini aja dia. Sisanya ya kita hapus. Gitu. Nah terus fungsi F3-nya menghadap ke bawah. Dia melalui titik 0,0 dan 0,4. Sudah ada, coba lihat nih. Ini 0,0 posisinya, ini 4 posisinya. Menghadap ke bawah. Jadi gambarnya dia akan begini nih naik ke atas. Kan gitu, kurva gitu kan gitu. Nah, terus semua daerah mana? 4 ke atas, berarti posisinya di sini. Ke situ. Berarti yang kurang daripada itu kita hapus. Itu sudah dia gambar. Oke, baik. Itu nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 itu yang menjadi masalah itu adalah 0,25. Banyak salahnya. Padahal ini 0,25 itu sebenarnya sama dengan 1/4. Alias 2 pangkat min 2. Gitu. Ya. Jadi kamu paksa ini mencari log 5 ini berapa gitu kan. Akhirnya padahal yang diketahui itu di situ kan ada 0, apa log 2 0,301, artinya semua soal yang ada di dalam itu
menggunakan nanti berkaitan dengan log 2. Tidak ada log 5. Oke. Kamu boleh foto ini, silakan aja. Kamu screenshot, silakan. Sebelum Bapak hapus papan tulisan di tengah. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Jadi soalnya itu kan kurang lebih begini. Ini 8. Ini 0,25 kali 10 pangkat min 4. Jadi ini pH sama dengan seperti itu. Jadi boleh kamu lakukan adalah misalnya kamu sederhanakan dulu di dalam, boleh. Ini tetap 8. Ini kamu ubah menjadi 1/4 kali 10 pangkat min 4. Boleh. Ini min log, lihati. Ini menjadi 2 pangkat 3, boleh. Ini 2 pangkat min 2, boleh. Kali 10 pangkat min 4. Lalu kamu eksekusi sesuai sifat. Hati min ini banyak salah juga, ada minusnya. Ini log 2 pangkat 3 dikurangi. Log, kamu kasih kurung ini. 2 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 4. Kurung. Itu. Atau kamu boleh batasi ini kurungnya. Atau ini boleh juga. Kasih kurungnya ini. Pakai warna lain. Boleh. Silakan aja. Nah, dari bentuk ini, boleh kamu kalikan masuk bisa. Min log 3, min log 2 pangkat 3. Ini menjadi positif. Log, hati-hati. Ini menjadi, kalau perkalian jadi ini jumlah gitu ya. Ini menjadi tambah log 10 pangkat min 4. Hapus ini. Jadi ini akan menjadi min 3 log 2. Gitu. Terus ini menjadi min 2 log 2. Yang di belakang itu dikurangi min 4 log 10. Jadi kalau begini, ini sama saja, ini min 3, ini min 2, kan berarti min 5. Kurang 4.
Karena log 10 1 gitu. 0 kurang 4. Ini koma. Berarti ini min 1. 5 ke 1 5, 15. Itu. Dapatlah kita min 5,50. Ada juga di antara kamu nilainya sama gitu, tetapi prosesnya yang salah. Tiba-tiba aja nilai seperti itu. Ya, salah lah. Ya. Nah, ada juga temanmu yang kreatif gitu. Ini saya hapus. Lihat. Kreatifnya itu dia ubah dulu ini. Dan itu boleh, silakan aja. Dia ubah ini. Jadi ini 8. Ini 1/4 kali 10 pangkat min 4. Dia ubah. Jadi ini kan menjadi 8 gitu. Ini kan kalau saya ubah ini menjadi begini. Ini 2 pangkat min 2. Ini kali 10 pangkat min 4. Dia bawa naik. Ini 8. Ini dia ubah menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 dia naik gitu. Kali 10 pangkat 4 positif. Jadi ini menjadi 2 pangkat 5 kali 10 pangkat 4. Benar. Benar ini. Jadi tinggal dia pakai pH sama dengan min log. 2 pangkat 5 kali 10 pangkat 4. Tinggal diperkalikan. Coba siapa yang mengerjakan seperti ini? Kalau tidak salah perempuan. Halo? Ada yang merasa mengerjakan seperti ini? Yang Bapak lingkar warna merah ini. Jadi dia ubah dulu hanya seperti ini. Ada? Tidur kah semua kamu itu? Tidak, Pak. Siapa yang merasa ini? Mengerjakan seperti ini. Yang Bapak lingkar warna merah. Hmm? Ya ada. Yang mengerjakan seperti yang Bapak lingkar warna merah. Halo? Ada? Coba aktifkan mic-nya.
Halo? Halo, Pak. Siapa yang merasa kerjakan seperti itu? Mengubah 2 pangkat 5 kali 10 pangkat 4. Ada? Nggak ada? Bahaya itu. Berarti yang ngerjakan kemarin itu siapa? Coba lihat, papan tulis sebelah kanan tuh, yang warna hitam. Tidak ada yang mengaku. Itu benar. Cuma Bapak mau tahu siapa. Bapak mau dengar suaranya. Halo? Bisa nggak lihat semua tulisan saya di papan tulis ini? Bisa nggak? Bisa, Pak. Nah, terus siapa yang merasa mengerjakan soal yang Bapak lingkar warna hitam itu? Kalau enggak saya coret aja tuh namanya tuh. Berarti bukan kamu yang kerja. Halo? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Saya, Pak. Kenapa dari tadi nggak ngaku? Saya baru lihat catatan saya. Ya. Apa yang kamu lakukan itu benar, bagus. Siapa namamu, Nak? Sindianisha, Pak. Dianisha. Kamu kelas berapa? Kelas D umum. Oh, di umum ya. Oke, baik. Kasih. Ya, perhatikan. Silakan kalau mau screenshot ini boleh, kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Tidak masuk di limit. Sudah di screenshot? Sudah? Bapak hapus. Nah, perhatikan baik-baik berkaitan dengan limit ini masuk pokok bahasan ke berapa, Nak? 4 atau berapa? 4 ya? Di silabusmu? Ada yang ingat? Kelima, Pak. Oh, kelima ya? Nah, jadi anak-anakku sekalian, untuk pokok bahasan limit ini, kalau kamu pemahamanmu konsep limit
di SMA bagus, ya alhamdulillah. Nah, namun di sini pemahaman konsep limitnya sedikit agak lebih teoritis, dan itu adalah merupakan dasar daripada limit-limit yang selama ini kita gunakan gitu ya. Jadi ini kita mengenal namanya limit kiri di limit kanan, dan itu erat kaitannya dengan nomor 3 di pokok bahasa yang kemarin. Jadi masuk kita di sini gini, jadi pokok bahasa yang kelima adalah limit fungsi. Nah, perhatikan limit ini, pada dasarnya limit itu itu sebenarnya itu ada 3 bentuk. Limit X menuju 0 terhadap suatu fungsi fx, terus yang kedua limit X menuju A terhadap suatu fungsi fx, dan yang ketiga limit X menuju tak terhingga terhadap suatu fungsi fx. Terus kenapa Bapak tandai biru titik-titik? Pada dasarnya itu sebenarnya itu dianggap 1. Kalau A itu diambil sebagai 0 gitu ya, diganti sebagai 0. Nah, di dalam penyelesaian suatu fungsi limit fungsi itu tidak akan pernah, yang selalu menjadi masalah adalah jika fungsinya itu adalah fungsi pecah. Kalau dia fungsi tunggal aman aja ya. Aman aja. Nah, terus itu limit pemahamannya itu adalah pendekatan. Jadi orang mengatakan limitnya kira-kira berapa gitu. Pendekatannya kira-kira berapa seperti itu. Dan kamu nanti ke depan itu banyak mata kuliah atau materi-materi yang berkaitan dengan limit. Karena pada dasarnya itu adalah pendekatan nilai atau pendekatan bobot, berat, liter, cairan dan sebagainya terhadap unsur-unsur yang kamu mungkin akan jadikan sebagai bahan obat gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang jadi perhatikan baik-baik, kalau misalnya fx-nya itu adalah seperti ini, x kuadrat kurang 3x misalnya, nah, tambah 4 seperti itu, anggaplah itu, tidak ada masalah, fungsi tunggal namanya. Nanti itu akan menjadi masalah kalau misalnya seperti ini, x kuadrat kurang 3x misalnya, di sini per x kurang 1. Nah, jadi kalau saya bikin begini, limit x menuju anggaplah 0, terus fungsinya adalah yang tadi yang pertama, x kuadrat kurang 3x tambah 4, ya aman. Masukkan aja itu 0-nya ke x, dia akan menghasilkan 4 kan? Karena ini akan jadi 0, ini jadi 0, ya udah sisa 4. Tidak ada masalah. Nah, tetapi kalau saya bikin begini, limit x menuju 1, x kuadrat kurang 3x, lihat per x kurang 1, coba.
Coba masukkan 1. Dia akan menjadi 1 kuadrat kurang 3 kali 1 per 1 kurang 1. Dia akan menjadi adalah min 2 per 0. Ini kan jadi masalah ini. Kan kalau begini ya tidak ada penyelesaiannya. Ya kan? Jadi orang mengatakan ini tak terdefinisi gitu. Biasa lambangnya seperti ini gitu. Dilambangkan gitu. Nah, di SMA kamu sudah dikenalkan berkaitan dengan dalil L'Hospital. Dalil L'Hospital itu adalah nama ahli dalam matematik untuk menyelesaikan limit dia turunkan. Kan? Derivatif. Coba lihat papan tulis yang di kanan. Jadi kalau limit X menuju 1, terus X kuadrat kurang 3X, per S kurang 1. Derivatif itu adalah diturunkan. Jadi kalau sistem turunan itu kalau diturunkan ini gimana bentuknya? X menuju 1 kalau diturunkan gimana? Jadi 2X kan kurang 3. Ya, per 1. Paham? Paham, Pak. Oke. Turunan, nah udah masukkan aja sudah. 1 berarti 2 kali 1 kurang 3 per 1. Yang jelas di bawah sudah tidak 0. Berarti tinggal min 1 per 1. Jawabannya adalah min 1. Gitu. Ya. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan memfaktorkan apa dan sebagainya itu boleh-boleh saja gitu ya. Tidak ada masalah. Terus berkaitan dengan beberapa fungsi, anggaplah misalnya limit X menuju misalnya adalah pi per 2 trigonometri ya. Misalnya sin 2X kurang 1 per cos X misalnya. Jadi nanti itu akan bermasalah suatu limit fungsi jika fungsinya dia itu adalah fungsi pecah. Ya, kalau bukan fungsi pecah ya tidak ada masalah, masukkan aja nilai limitnya itu. Jadi masalah gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya bentuk-bentuk seperti ini, ya udah, tinggal masukkan aja coba. Kalau masanya masukkan ini menjadi sin pi per 2 dikali 2 otomatis tinggal V kurang 1, terus yang dibawa menjadi cos pi per 2. Pi itu adalah 180. Nah, kalau sinnya, sin 180 itu, ya ingat gambar. Ingat gambarnya, kalau misalnya kita gambar itu bentuknya jadi kayak seperti ini. Lihat yang Bapak di papan tulis tengah, kan gini nih. Ini 90, ini 270. Itu kalau sin, dia startnya di 1. Yang gini, startnya dia di 1. Kalau sin, startnya di 0 gitu. Nah, gitu. Dia turun lagi ke bawah. Nah, gitu. Kalau dia cos, itu startnya di 1. Ini posisi 1, dia di sini posisinya. Gitu. Nanti lagi naik ke sana gitu ya. Nah, apa artinya? Nilai sin dan cos itu tertinggi 1. Jadi ini tertinggi posisi 1 di sini, terendah di bawah dia adalah min 1.
gitu. Nah, nilai-nilai yang ada itu adalah hanya bermain di antara, jadi ini adalah pertama 0. Kalau misalnya kita mau dari atas juga boleh. Yang tertinggi 1, turun lagi 1/2 akar 3, terus 1/2 akar 2, terus 1/2, maaf. Setelah itu 1/2 ini terus dia adalah 0. Itu adalah posisi dari cos. Jadi cos itu dari tinggi ke rendah. Kalau sin itu, jadi kalau ke sini cosnya, kalau sinnya itu dari sini dia. Ini sin, posisi sin. Sehingga kalau sin Pi itu adalah 180, ya dia akan menghasilkan 0. Jadi 0 kurang 1. Kalau cos 90, dia menghasilkan juga 0. Seperti ini. Nah, lihat nih, hasilnya -1/0. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kalau begitu diturunkan. Oke, kamu silakan di screenshot dulu. Nanti Bapak akan uraikan di tengah ini. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Inilah limit-limit yang kamu geluti waktu di SMA. Apakah begini yang kamu harus diajarkan di sini? Enggak. Dengan harapan dasarmu di SMA udah bagus. Bagaimana kalau enggak bagus? Ya otomatis kamu harus belajar. Ini saya hanya mengingatkan aja kamu di sini. Apakah lebih sulit? Enggak. Malah lebih mudah. Gitu. Oke. Saya juga berharap nanti di tabel bukumu yang saya suruh sebagai buku pendamping, dan harapan saya di dalamnya di situ tadi ada berkaitan dengan ukuran-ukuran, mililiter, kilogram, gitu ya. Terus angka Romawi. Tambah nanti ini adalah nilai-nilai fungsi trigonometri. Ya. Lihat. Jadi kalau berkaitan dengan limit X menuju Pi/2, terus ini adalah sin 2X kurang 1 per cos X. Ternyata setelah kita tes tadi, nilainya kan ini per 0. Min 1. Artinya kalau dia bentuknya seperti ini, maka wajib kita turunkan. Sehingga dia akan menjadi begini. Limit X menuju Pi/2. Ini kita turunkan sin 2X ini. Jadi kalau ada yang seperti ini, jadi sama persis kalau begini. 2X berpangkat 2. Saya tanya. Maka Y aksennya ini berapa? Turunannya. Jadi berapa? Ada yang masih ingat di SMA? 4X, Pak. 4X. Ya. Artinya kan begini. 2 kali gitu kan 2X. Kan itu ya? Ya. Berapa turunannya ini, Nak? 4X, Bapak. 4X. Kalau 2X pangkat 2 berapa sih, Nak? Saya tanya ke kamu. 2 pangkat 2 berapa? 4, Pak. 4. Terus X kuadrat berapa? X kuadrat, Pak. X kuadrat. Nah, kalau diturunkan ini jadi berapa? 8X. 8X. Jadi sama ini, lihat di bawah saya. Jadi kita turunkan luar dulu.
Inilah dia. Baru nanti ini turunan dalamnya 2X gitu loh, Nak. Jadi akan menjadilah di sini 8X. Nah, apa kaitannya ini? Dia ini. Sin 2X ini. Ya kan? Jadi yang pertama dulu kita turunkan adalah sinnya. Turunannya sin apa? Kos, Pak. Kos, Cos apa min cos? kos Pak. Ya, cos. Cos 2X. Itu sinnya. Sekarang turunannya lagi 2X. Berapa? 2. Gitu kan? Ini kurang 0. Turunannya cos apa? Minusin. Min Minsin Pak. Ya, min sin X. Jadi hasilnya ini adalah 2 cos 2X per min sin X. Nah, udah, masukkan aja sudah pi per 2. Ya kan? Berarti kalau di sini 2 kali tinggal cos pi per min sin pi gitu. Cos pi berapa, Nak? Halo? Cos pi berapa? Nilai cos. Ingat gambar. Cos itu start di 1, Nak. Ke bawah. Ke bawahnya lagi. Jadi gambarnya cos itu dia akan begini. Gitu. Ini 90, ini 180, ini 90. Ini 1, berarti di bawah ini berapa? Min 1, Pak. Ya, min 1. Jadi kalau begitu nilainya cos pi itu adalah 2 kali di sini adalah min 1 per sin pi per 2 sin 90 berapa, Nak? Dia startnya di kalau sin lihat di warna biru, dia startnya di 0, Nak. Dia begini dia. Gitu. Jadi sin 90 berapa? 1 Pak. 1, Pak. 1. Berarti di bawah ini menjadi adalah berapa, Nak? Min 1 kan? Jadi di sini adalah min 2 per min 1. Jawabannya adalah 2. Gitu ya. Oke. Nah, itu bentuk-bentuknya. Dan saya pikir kamu sudah kuasai. Nah, berkaitan dengan ada beberapa kan fungsi-fungsi itu yang pakai yang namanya penerapan praktis. Ya biasa, itu bukan salah, tapi itu adalah sebenarnya adalah bentuk-bentuk setelah diurai dan itu sama gitu ya. Jadi ada namanya cara pendek misalnya ya. Kalau ada bentuk-bentuk khususnya. Apakah saya mau ajarkan ke sana? Enggak. Jadi saya Bapak akan inginkan hanya mengajarkan kamu berkaitan dengan konsep, berkaitan limitnya dan operasinya. Terus apa catatan yang perlu saya ingin sampaikan ke kamu di pertemuan ini? Jadi catatan Bapak pakai warna merah. 1.
Jadi perhatikan itu catatan yang pertama. Jadi jika limit, jadi kita dapat soal limit nih. Terus kita substitusi itu nilainya. Apa sih maksudnya nilai? Ya nilai yang Bapak lingkari seperti X Pi per 2 gitu. X menuju 1 itu maksudnya. Setelah dimasukkan, terus jika nilainya 0 per 0 atau sesuatu per 0, maka instruksinya adalah turunkan. Instruksinya adalah turunkan. Derivatif ceritanya, nak. Ini turunkan. Terus setelah diturunkan, masukkanlah lagi nilai fx-nya. Yang dianggap menuju misalnya pi per 2 kah, atau suatu bilangan, masukkan. Kalau dia sudah bukan lagi 0 per 0 atau sesuatu per 0, ya itulah hasilnya. Bagaimana Pak? Kalau masih 0 per 0 atau sesuatu per 0, berarti Anda masih dituntut menurunkan lagi. Menjadi turunan kedua gitu. Nah, soal-soal SNPTN, SBMPTN masuk perguruan tinggi, yang dulu ada namanya matematika IPA dan matematika dasar. Dan limit itu di matematika IPA sering sekali muncul. Karena itu dianggap agak bobotnya berat gitu ya. Itu adalah maksimal 3 kali. Gitu kan? Maksimal 3 kali Anda menurunkan. Tinggal persoalannya apa mampu menurunkan atau enggak. Gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya ulangi, catatan yang perlu kamu pegang di sini, dan itu nanti kamu pakai aja terus. Kalau nanti di farmasi ini ada konsep-konsep limit yang memang perlu kamu selesaikan gitu. Masukkan aja nilainya. Kalau dia bentuknya adalah sudah bukan 0 per 0 atau sesuatu per 0, ya udah. Sesuatu itu maksudnya bukan 0 gitu ya. Bilangan gitu. Apakah 2, 3, min 5, atau huruf C, B, dan sebagainya, ya udah. Nah, itu. Kalau dia masih 0 per 0 atau sesuatu per 0, berarti masih perlu di derivatif, perlu diturunkan. Sampai sudah bukan lagi 0 per 0 atau sesuatu per 0. Ngerti gak maksud saya ini? Halo, ngerti maksud saya? Ngerti, Pak. Oke, nah sekarang. Bagaimana kalau limit ini? Maaf. Limit X menuju tak terhingga terhadap fungsi fx. Nah, biasanya yang seperti ini, nak, adalah membagi dengan variabel atau pangkat tertinggi, dengan pangkat penyebut. Dari fungsi tersebut. Jadi kalau misalnya rata-rata kalau misalnya X menuju tak terhingga, misalnya X pangkat 5 tambah 3X pangkat 2 per nanti X pangkat 3, itu. Nah, teknisnya yang begini adalah kita bagi pangkat penyebutnya tertinggi berapa gitu. Coba lihat ini, hapus papan tulis sebelah kanan. Jadi maksudnya itu begini. Contoh saya. Limit X menuju gitu. Terus X pangkat 3 gitu. Lihati. Terus tambah 2X pangkat 2 kurang 4 misalnya gitu.
per di sini adalah X pangkat 5, terus tambah 6X pangkat 3, misalnya ada seperti itu gitu. Nah, kamu lihat penyebut pangkat tertingginya berapa? Pangkat 5. Jadi kamu semua bagi, ini akan menjadi begini. Limit X menuju tak terhingga, ini menjadi dibagi jadi X pangkat 3 per X pangkat 5 begitu. Ini ditambah 2X pangkat 2 per X pangkat 5. Seperti itu, kurangi 4 per X pangkat 5. Nah, ini dibawa menjadi ini 1, tambah di sini, lihati, ini tinggal 6 per X pangkat 2. Itu, seperti itu gambarannya, sehingga yang di atas ini menjadi, berarti Bapak hapus ini yang di bawah ini. Saya tanya ke kamu semua, kalau 1 bagi 2 berapa? Tanya, 1 bagi 2 berapa? Setengah, Pak. Setengah, artinya 0,5 kan, nak? 1 bagi 10 berapa, nak? 0,1, Pak. 0,1. 1 bagi 100 berapa? 0,01. Nah, sekarang. Artinya semakin besar pembaginya, semakin kecil hasilnya kan, nak? Iya. Dari Iya, Pak. 0,5, 0,1, 0,001. Kira-kira kalau Bapak bagi 1 juta kan 0,0000 kan begitu. Akhirnya ceritanya menuju 0. Sesuatu itu. Akhirnya kan begini, lihatin, nak, ya. Limit X menuju tak terhingga, ini kan akan menjadi X pangkat 2. Lihatin, nak, tambah, lihati, per ini 2 per X pangkat 3, gitu kan? Nah, kurangi ini per X pangkat 5, gitu. Ini lagi per 1 tambah 6 per X pangkat 2. Nah, ganti itu X-nya dengan tak terhingga. Coba, kira-kira ini 1 dibagi tak terhingga, kira-kira nilainya berapa, nak? 1 dibagi tak terhingga, coba. Nilainya berapa? Halo, 1 dibagi tak terhingga besarnya, berapa? 0, Pak. Ya, dia akan menuju 0, gitu. Jadi intinya adalah, kalau pembaginya itu adalah tak terhingga, maka akan menghasilkan sesuatu yang menuju 0, gitu ya. Nah, sekarang jadi kan akan menjadi begini, nak. 1, maaf. Ya. 1 per tak terhingga gitu. Tambah 2 per tak terhingga. Kurang 4 per tak terhingga. Ini pangkat 2, ini pangkat 3, ini pangkat 5. Per gitu kan. Ini 1 ditambah 6 per tak terhingga. Pangkat 2. Nah, ini di atas akan menjadi 0. Ini 0. Kan begitu. Ini 0. Kan begitu. Per 1 tambah 0. Jadi akan menghasilkan 0 per 1. Jadi jawabannya berapa? 0, Pak. 0 per 1 berapa, nak? 0, Pak. Ya 0. Gitu kan? Jadi kalau kamu dapati limit X menuju tak terhingga, ya, terus lihat variabelnya. Lihatlah penyebutnya. Jadi penyebutnya yang dibawa bagi dengan pangkat tertinggi penyebutnya. Udah selesai. Kan? Seperti itu gambarannya. Ya. Nah, itu catatan. Nah, sekarang
Nanti masuk saya di inti. Gitu ya. Yang jelas ini dasarmu peganglah baik-baik ini semua dan insya Allah kamu akan pakai gitu. Nah, sebagai catatan juga nanti ke depan ada namanya bukan logaritma tapi ln, logaritma juga tapi namanya logaritma natural ln ya. Prinsipnya sama dengan log. Cuma bilangan pokoknya itu bukan 10 tapi dia pakai Euler, bilangan E ya. Tuh, di SMA kalau gurumu bagus, pintar, ya dia harus ajarkan itu. Tapi kalau tidak, ya jadi catatannya nomor 2, maaf nomor 3. Jadi itu kalau misalnya anggaplah log A, itu sama saja misalnya itu ln E, ln A gini, seperti itu. Dalam pemahaman sama itu adalah begini aja dulu. Bentuk operasinya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya log A kali B, ini kan kamu tahu ini. Log A tambah log B. Jadi kalau dia ln A kali B sama juga nak. Ini ln A tambah ln B. Kan gitu. Cuma kalau dia log, itu jangan sampai nanti kamu dapat begini. Ln 10. Lalu kamu bilang 1. Salah itu nak. Karena kalau ln itu bilangan pokoknya itu Euler. Ya kan? Kecuali ln E, ya 1 dia. Ya. Kalau kamu tindis kalkulatormu rasanya bilangan logaritma natural itu 2,1 berapa gitu. Coba ada yang bawa kalkulator di situ? Ln E. Ada? Ada yang bawa kalkulator nak? Ada yang bawa? Ada yang bawa? Berapa kalau E nak? Sekarang Euler bilang Euler namanya nak. Kalau tidak salah itu Bapak itu Euler itu 2, berapa gitu. Yang biasa dipakai itu ya 2,7 gitu. Tapi ini panjang bilangannya ini nak. Ke belakang ini. Ya. Itu bilangan Euler. Ada yang dapat? Kan di 2,718. Itu Euler itu nak ya. Jadi prinsip pergerakannya ln sama dengan log. Jadi kalau misalnya ada log A per B ya sama nak. Log A kurang log B. Ya, begitu juga ln. Ln A per B ya sama saja ln A kurang ln B. Ln itu apa sih? Logaritma natural. Ya, logaritma natural. Itu gambarannya. Oke, setelah ini materi ini hari. Sedangkan untuk inti limitnya, insya Allah kita akan ketemu minggu depan. Nah, cuma persoalannya gini. Saya tadi sempat sudah komunikasi dengan Pak Dekan. Terus saya komunikasi dengan teman di kampus. Bahwa insya Allah pertemuan minggu depan itu, nak, selain yang Zoom, ada beberapa di antara kamu yang saya harus undang ke kampus offline. Dasarnya apa? Dasarnya adalah yang saya harus undang offline, kayaknya memang perlu diajari secara langsung. Tidak bisa seperti ini. Jadi dari nilai-nilai yang ada. Dan semua yang akan turun itu
yang nanti yang offline, yang dasar nilainya ada di Bapak gitu ya. Terus saya bertanya ke kamu semua, silakan dulu kamu screenshot dulu ini nak. Nanti sebentar saya akan bacakan nilai-nilaimu. Atau mau saya kirimkan, saya foto baru saya kirimkan. Kirim aja, Pak. Hah? Kirim, Pak. Dikirim ya. Terus yang Ya, Pak. kedua, hasil ujianmu nak, hari ini insya Allah saya akan bawa ke Prodi. Nanti di situ kamu ambil bagi-bagi gitu ya. Silakan aja. Mohon jangan ambil kalau bukan punyamu. Ngerti maksud Bapak? Ngerti, Pak. Ya, silakan aja orangnya yang ambil sendiri. Yang jelas Bapak sudah koreksi gitu. Ya, enggak usah terlalu sakit hati melihat nanti nilaimu. Yang dapat 100 dan 75, ya tinggal harapan Bapak pada saat ujian nanti UAS tidak dapat 0. Karena kalau kamu dapat 0 pada saat ujian nanti, ya paling tinggi nilaimu C gitu. Ya, nilai C. Terus yang dapat 50, untuk bisa dapat A masih bisa. Harapan Bapak kamu bisa dapat skor 75 nanti pada saat UAS. Ya. Terus bagaimana dengan yang dapat 0 dengan 25? Masih bisa juga. Ya. Usahakanlah dapat 75. Ya, apalagi 100 di UASmu. Seperti itu gambarannya ya. Oke. Tolong saya ada di Oke, baik. Jadi nanti saya akan kirim, saya foto di grup, baru saya kirimkan ke kamu. Terus ada nanti daftar nama, itu akan bercampur, ada yang umum, mungkin ada juga yang klinik, ya farmasi umum dan klinik. Untuk saya undang ke kampus, jadwalnya nanti dari fakultas hari apa gitu. Cuma saya minta kalau bisa pagi gitu ya. Paham maksud Bapak? Paham, Pak. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini dan nilaimu nanti saya kirim di di grupmu masing-masing. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Jadi saya ulangi kembali bahwa insya Allah minggu depan ada tetap kuliah pakai Zoom seperti ini, di waktu yang sama seperti ini. Tetapi ada yang harus ke kampus. Harinya kapan? Tunggu informasinya. Akan diinformasikan di fakultas. Ngerti maksud saya? Mengerti, Pak. Oke, baik. Pikir cukup sekian. Makasih semua.